Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Kali ini kita akan membahas film Shaolin dengan cerita yang berbeda, tapi masih dengan aktor yang sama, yaitu Gordon Liu. Di mana cerita kali ini akan semakin seru karena banyak pertumpahan darah yang akan terjadi dalam pertarungan. Jadi untuk mempersingkat waktu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya.金沙灘呢場會戰可能對我哋楊家不利，能夠為我哋大宋驅逐番奴。 Cerita dimulai dengan diperlihatkannya kedua kerajaan yang tengah bertarung. Ada kerajaan Yang dan kerajaan Barbar, di mana permasalahan muncul lantaran adanya sosok pengkhianat yang bermaksud ingin menyerang kerajaan Yang dari dalam, yang sebenarnya kedua kerajaan ini masih satu naungan di bawah peraturan kaisar, di mana pada pertarungan ini kerajaan Yang menurunkan petarung-petarung terbaiknya, yang semuanya adalah anak kandung dari sang ratu kerajaan itu sendiri, yang sosok ayahnya alias rajanya pun ikut turun dalam pertarungan ini. Dibekali dengan kemampuan kungfu yang luar biasa, kerajaan yang hanya berjumlah 8 orang itu sebenarnya mampu memenangkan pertarungan karena sejatinya kerajaan Barbar bukanlah tandingan mereka sama sekali. Namun tanpa sepengetahuan kerajaan Barbar diam-diam meminta bantuan ke kerajaan lain dengan memfitnah kerajaan yang hendak merebut semua daerah di dataran Cina. Sehingga dengan cara memfitnah itulah akhirnya kerajaan lain percaya lantas mau membantu kerajaan Barbar, dan dari aksi peperangan ini hampir semua perwakilan kerajaan yang tewas sebelum akhirnya ada 2 orang yang selamat, yaitu anak kelima dan anak keenam. Sementara itu, mari saya perkenalkan, ini adalah Ratu Kerajaan Yang alias ibunda dari 7 bersaudara yang tengah menanti kepulangan suami serta anak-anaknya, di mana ia dan anak ke-8-nya yaitu Putri Pei Mei jelas kaget bukan main karena tak lama berselang hanya tinggal 1 orang yang pulang, yaitu putra ke-6-nya yang saat ini kondisinya mengalami gangguan mental akibat traumatik, di mana saat mendengar putra ke-6-nya bercerita, sang ratu pun seketika syok dan hampir pingsan karena harus menerima kenyataan pahit. Semua anggota keluarganya tewas di medan pertempuran. Dan ini dia sosok si pengkhianat Pan Mei beserta 2 orang pangeran dari kerajaan lain yang membantunya. Dan mengetahui 2 orang putra kerajaan yang berhasil selamat, Pan Mei pun kembali meminta bantuan kepada mereka untuk mencari sampai ketemu sebelum hal yang dikhawatirkan terjadi, karena bisa saja kedua putra yang akan cerita ke kaisar. Pan Mei, dengan cepat, si pengkhianat Pan Mei pun bergerak menuju ke kerajaan Yang untuk mencari kedua anak tersebut yang dicurigai telah kembali. Dan mendengar ada rombongan Pan Mei di luar, sang ratu pun langsung menyembunyikan anaknya tersebut, walaupun harus susah payah karena dia terus berambisi ingin membunuh Pan Mei. Di sini, Pan Mei beralibi bahwa ia diperintah kaisar untuk membawa kedua anaknya untuk nantinya diadili, di mana di sini Pan Mei mengatakan bahwa kaisar telah menetapkan kedua anaknya tersebut sebagai pengkhianat atas matinya keluarga yang di pertempuran. Yang mana mendengar ucapannya Pan Mei itu, sudah pasti sang ratu tak percaya begitu saja, dan agar tak terjadi pertumpahan darah, sang ratu mengiyakan permintaannya saja dengan mengatakan akan membawa putranya jika sudah kembali nanti.
Di satu sisi, putra kelimanya sendiri saat ini sudah sampai di kuil Shaolin dengan kondisi yang cukup berbeda, yang itu bisa terlihat dari tongkatnya yang sudah tidak ada pisaunya, di mana tujuannya datang kemari adalah untuk mengabdi bersama Buddha alias jadi biksu demi sebuah tujuan, apalagi kalau bukan balas dendam. Akan tetapi saat sudah bertemu dengan salah satu biksu di sana, putra kelima pun jelas langsung ditolak karena biksu tersebut melihat adanya kesedihan dan rasa ingin balas dendam dalam dirinya. Tak lantas menyerah begitu saja, putra kelima yang bernama Wulang itu menggunakan nama keluarganya agar si biksu mau menerimanya, di mana cara tersebut sempat membuat si biksu terkejut karena ya sebelumnya si biksu nggak percaya kalau dia ini adalah salah satu putra dari keluarga Yang. Namun meskipun sudah menggunakan nama keluarganya tersebut, si biksu tetap tak bisa terima. Yang hal itu membuat Wulang berontak hingga sampailah ia di sebuah ruangan yang di situ ada satu orang yang akan dijadikan biksu. Di sini Wulang terus saja memohon dengan memperlihatkan kesungguhannya yang ia bersedia dipotong rambutnya asalkan ia diangkat jadi biksu, di mana hal itu membuat ketua biksu pun mengiyakannya, padahal sebenarnya ketua biksu hanya ingin menenangkannya saja. Dan setelah menyadari bahwa dirinya memang benar-benar belum diterima, Wulang pun memutuskan memotong rambutnya sendiri, berharap dengan ini ia akan diterima. Tersadar dengan kondisi sudah memakai pakaian murid Shaolin, nyatanya tak membuat Wulang diterima begitu saja. Lantas ia kembali mencari si biksu, yang kini si biksu tengah melatih anak didiknya dengan latihan jurus cara mematahkan taring seekor serigala. Di mana saat Wulang datang, si biksu langsung melarangnya karena dia belum jadi murid Shaolin dan tak sepatutnya ada di ruangan ini. Tapi bukannya pergi, Wulang justru memamerkan kungfunya yang begini loh cara membunuh serigala, yang seketika itu Wulang pun kembali mendapat teguran bahwa dirinya memang belum mengerti makna dari menjadi seorang biksu. Tak terima dengan apa yang dikatakan si biksu, Wulang pun kembali protes, yang tak lama datanglah biksu senior yang melerainya, di mana biksu senior akhirnya mau membuka pintu untuk si Wulang masuk sebagai biksu, asalkan dengan satu syarat, Wulang harus membersihkan hatinya terlebih dahulu, yang Wulang melakukannya dengan cara berlatih kungfu bersama tongkatnya. Dengan penuh semangat, Wulang pun terus melakukan itu setiap hari. Jika melihat dari cara Wulang berlatih, nampaknya Wulang belum bisa menghilangkan emosinya. Lantas pergilah sang guru besar ke kerajaan Yang untuk memberitahukan ke sang ratu bahwa putranya ada di kuil Shaolin. Namun yang sangat disayangkan, begitu selesai memberitahukan ke sang ratu, pulangnya sang guru besar pun dihadang pasukan barbar yang curiga dengannya. Di mana pasukan barbar tersebut di sini menginterogasi si guru dengan paksa, yang pada akhirnya membuat sang guru bunuh diri daripada harus memberitahukan keberadaan Wulang saat ini. 楊五郎究竟喺邊度？連一個老和尚都搞唔掂，你要我幾時先至可以得大宋江山？潘美，你有何高見？既然老和尚出現天波府，只要我哋跟蹤嗰個人。 Singkat cerita, malam hari pun tiba. Dengan kondisi penjagaan ketat dari pasukan barbar di sekeliling kerajaan yang membuat sang ratu mempercayai Penmei untuk menjemput Wulang. Lantas pergilah Penmei dengan cara masuk ke tong sampah lalu menggunakan kuda untuk kabur. Di mana sialnya cara tersebut masih diketahui pasukan barbar, yang membuat Penmei terpaksa harus bergerak cepat untuk pergi sejauh mungkin. Dan tepat di waktu yang bersamaan itu, Wulang sendiri akhirnya mengetahui bahwa biksu senior telah tewas akibat pergi ke rumahnya. 佢都係一片苦心，想你重振楊家聲威，估唔到佢喺半路。潘美呢個奸賊，
Merasa bersalah atas kematian guru besarnya, Wulang pun bertekad ingin jadi biksu seutuhnya. Dan untuk mewujudkan itu semua, Wulang pun menjalankan semua perintah Buddha, termasuk menyelesaikan kungfu, cara mematahkan taring seekor serigala itu. Setelah melakukan perjalanan panjang, sampailah Peme di sebuah penginapan dan di situ ia bertemu seorang pemuda, salah satu karyawan dari penginapan ini, di mana pemuda tersebut ternyata memegang senjata ayahnya yang rupanya si pemuda ini telah merawat senjata tersebut setelah peperangan selesai, di mana tak lama berselang muncul lagi pasukan barbar bersama antek-anteknya yang tanpa pikir panjang membuat Peme terpaksa harus bersembunyi terlebih dahulu. 你有冇窩藏朝廷陰犯養狼？冇啊，真係冇啊！將所有嘅客人韞起晒，有入冇出。 Sialnya, saat Peme berhasil sembunyi di peti dan peti tersebut akan dibawa pergi, pasukan barbar menyadari itu dan akhirnya memaksa pertarungan harus terjadi di antara mereka, di mana karena kalah jumlah, Peme dengan mudah mampu ditaklukkan, yang pada akhirnya membuat Peme harus memberikan giok tersebut kepada si pemuda, lalu memerintahkan si pemuda untuk mengirim giok itu ke kakaknya. 放咗佢走，唔使聽朝楊五郎一定嚟呢度，將楊八妹鎖起佢。係。 Dengan kondisi terseok-seok, pemuda tersebut sampai juga ke kuil Shaolin untuk menyerahkan giok itu. Dan di kondisi yang saat ini sudah menjadi seorang biksu seutuhnya, Wulang pun memilih melanggar sumpah Buddha, lantas pamitlah ia dengan gurunya, lalu pergi menyelamatkan adiknya. Dengan ini, aksi pertarungan besar-besaran pun tak dapat terhindarkan lagi.養狼，你插翼都難飛。 Saat dalam keadaan terpojok, Wulang diselamatkan gurunya yang memutuskan membantu karena berpikir manusia-manusia inilah sosok serigala yang harus diserang, dan dengan menggunakan jurus yang telah dipelajari, satu persatu anak buah barbar pun giginya pada hilang. Singkatnya saja, lewat serangan menggebu-gebu itulah, Wulang pun akhirnya mampu membunuh Pan Mei dan juga semua antek-anteknya. Di scene akhir, Wulang memutuskan untuk tidak pulang ke Shaolin dan juga ke rumahnya karena sejatinya ia lebih memilih untuk berkelana saja demi bisa membasmi kejahatan di bumi Cina ini. Tamat.